Yo, sup everybody, kembali lagi bersama gua di channelnya GGMV. Di video kali ini gua ingin membagi pure sound suara murni dari Scorpion RP1GP Titanium Carbon. Karena gua sering-sering eksperimen suka-suka begitu. Ya, suka-suka lah. Oke, langsung aja ya. Sambil bercerita di jalan, jangan lupa membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lo samen, alah. Di kesempatan ini ya gua jujur aja udah lama nggak riding. Gua udah lama nggak ngonten. Yang jelas di video ini gua ingin menjelaskan apa-apa aja yang ada di pikiran gua. Pada dasarnya motor ZX25R itu adalah motor suara, bukan motor tenaga. Pada dasarnya itu. Tapi kendati demikian, motor ini tuh nggak terlalu pelan-pelan amat. Bisa kita nikmati suaranya, bisa kita nikmati juga tenaganya, tergantung settingannya. Motor ZX ini ya, ZX25R ini terkenal dengan tarikan bawahnya yang sangat-sangat lemah. Bagaimana mengatasinya? Ya, kita mesti upgrade performa. Salah satunya itu upgrade performa di filter udara, busi racing atau busi iridium gitu. Terus banyaklah sekali selain itu menambah powertronic atau kabel-kabel setan, pokoknya terkait dengan kelistrikan. Itu juga mempengaruhi. Atau kalau lebih enaknya lagi di remap. Tetapi perlu catatan, kalau kita remap itu kita nggak perlu lagi powertronic atau kabel-kabel setan begitu, karena otak dari motor ini tuh sudah di refresh ulang, sudah diperbarui. Mau setelannya yang gimana, mau kenceng mau irit, itu bebas, tergantung pribadi masing-masing. Tapi menurut gua, kalau motornya udah 2,5, terus silindernya 4, tarikan bawahnya lemah, gua pribadi sih lebih prefer ke upgrade performa. Upgrade performa nggak ada yang irit, bos. Ini di garis bawahi dulu. Upgrade motor itu, upgrade performa itu nggak ada ceritanya motor itu akan irit, boros pasti. Pasti motornya boros. Kenapa demikian? Ya, karena kita semakin besar daya yang dikeluarkan, itu juga semakin besar juga konsumsi bahan bakar yang digunakan. Kurang lebih seperti itu. Ini menurut teori ini ya, teori bocah ya, bukan teori bocah sih, teori ya pokoknya teori lah gitu. Pokoknya teori yang menurut gua secara logika aja. Nggak ada motor atau mobil yang irit tapi tenaganya gede, itu nggak ada cerita. Tapi yang jelas di sini motor ini tuh kalau mau tarikan bawahnya gede tanpa upgrade apapun, ya kita harus memakai knalpot full system tapi yang underbelly, yang di bawah kolong. Nah itu bisa untuk meningkatkan performa bawahnya. Tapi dengan catatan, kalau kita pakai motor, kalau kita pakai knalpot underbelly, bukan yang di atas, yang high mode ya istilahnya ya, itu tenaga atasnya pasti nggak ada. Karena ini untuk dobrakan tenaga atas, tenaga bawah aja, maaf, untuk tenaga bawah underbelly. Yang gua pakai sekarang adalah knalpot yang di bawah underbelly. Maka dari itu knalpotnya
pendek, dan untuk tenaga bawah torsi awal itu gede. Contohnya gini. Nah, gitu. Jujur aja untuk tenaga atas itu kosong, cuy, kosong. Dan juga kalau kita mau upgrade ya, mau upgrade knalpot itu harus pilih-pilih dulu. Jujur aja, gua udah pakai knalpot ini, knalpot ZX25 ini ya, pakai Scorpion. Sekarang gua pakainya Scorpion ya, RP1GP titanium karbon. Sebelumnya gua pakai Aero ProRes. Untuk Aero ProRes itu sendiri gokil. Tenaga awalnya dapat, tenaga atasnya juga nggak berkurang. Tapi dengan catatan pakai leher panjang ya, atau high mount. Nah, kalau kita pakai leher pendek, pakai Aero ProRes dengan inlet pendek, itu tenaga awalnya tuh, woi gila, sumpah, tenaga awalnya tuh gila parah, pengen ngejambak itu rasanya. Tapi dengan catatan tenaga atas itu pasti kosong, pasti dia ngedrop ke bawah. Jadi mau nggak mau kita ada plus minus ya, ada plus minus semuanya. Itu tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau untuk kebutuhan touring, untuk kebutuhan trek jauh, itu gua saranin pakai high mount yang lehernya panjang ya. Tapi bang, kalau underbelly itu gimana? Bagus nggak? Bagus aja. Cuman lebih bagus untuk di daerah kemacetan, daerah perkotaan, itu lebih cocok. Kalau untuk selain knalpot ya, ada lagi yang gua sebutin tadi. Kalau businya mau pakai busi racing atau busi standar nggak apa-apa, tapi busi standar disarankan gua pribadi ya, ini gua pribadi pakai busi iridium, NGK iridium. Setelah itu upgrade filter udara. Filter udara itu bermacam-macam. Ada yang filter udara Verox dari stainless, ada yang filter udara dari Sprint, polikarbonat apa itu, bahannya bagus ya, PR3. Tapi yang gua pakai sekarang ini adalah Sprint, yang tipe tinggi atau rekomendasi orang-orang. Bukan rekomendasi dari mekanik-mekanik yang paham. Setelah itu apa aja bang? Yang jelas untuk modifikasi tertentu kita untuk modifikasi tertentu itu nanti akan gua buatkan videonya lagi ya, gitu. Untuk update part-part modifikasi yang bermanfaat. Oke, mungkin gua cukup ngocehnya. Kalian nikmati aja suara Scorpion RP1GP titanium karbon underbelly.
Kemana kalau Tomoro rame? Hah? Kopi so? Bian. Bians. Bian. Dekat Jalan Balai. Apollo Lame tahu dak? Nah, situ. Ladies ketak. Ya kalau rame. Oke guys. Gua ingin mengetes top speed dulu kayaknya nih. Gua ingin ngetes tenaganya dulu underbelly ini, apakah bertenaga atau enggak. Oke. Gila parah. Jujur aja gue nggak berani guys. Gue belum biasa riding pakai gear set motovlog. Maksudnya gue belum berani pakai gear set motovlog itu speeding, belum berani. Oke guys, kita udah sampai guys, anjay. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, sudah menonton sampai full. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya GGMV. Oke, mungkin sekian, gue pisah dulu, pamit. Peace out.